welcome back to PCC channel. Oke, hari ini kita masuk di materi kimia anorganik ikatan kovalen. Ya, pertama, ciri-ciri ikatan kovalen yaitu terjadinya pemakaian bersama pasangan elektron. Terus biasanya terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Terus mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang kecil. Jadi beda elektronegatifnya kecil. Biasanya ciri-cirinya itu di dalam tabel periodik itu mereka berdekatan. Misalnya kayak O sama siapa ya? O sama Cl. Nah kayak gitu. Jadi mereka ini di dalam tabel periodik itu nggak jauh-jauh banget gitu, guys ya. Oke. Terus sifat-sifat senyawa yang berikatan kovalen. Pada suhu kamar pada umumnya berupa gas, cairan, atau padatan dengan titik leleh yang rendah. Ya, beda halnya dengan ikatan ion ya, mereka memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Gaya antar molekulnya lemah, meskipun ikatan kovalen itu sendiri itu ikatan kuat. Jadi kalau gaya antar molekul antar sesama mereka itu lemah, gitu ya. Tapi kalau ikatan kovalen itu sendiri ikatannya bersifat kuat. Lalu larut dalam pelarut nonpolar ya, nonpolar seperti ether, terus habis itu apa lagi heksan gitu ya. Terus padatan, leburan dan larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik ya, jadi dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Beda dengan ikatan ion kemarin ya, kalau ikatan ion dalam bentuk lelehan atau leburannya mereka bisa menghantarkan listrik. Macam-macam ikatan kovalen. Yang pertama berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama, yaitu ikatan kovalen tunggal. Pasangan elektron digunakan bersama ya, jadi satu pasangan elektron digunakan bersama. Ini kurang angka 1 ya. Satu pasangan elektron digunakan bersama. Contoh ini ya, nah ini dipakai bersama, ini sepasang ya. Ini juga sepasang dipakai bersama. Gitu. Nah, untuk penulisannya itu sendiri misalnya HCl ya. H sama Cl. Nah ini kita tulis elektronnya. H itu kan berarti 1, elektronnya Cl ini kan 1. Nah ini bisa kalian lengkapi gitu. Terus habis itu Cl-nya itu Cl itu 7, berarti tinggal dilengkapi sisanya gitu ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Oke guys. Oke. Lalu kita masuk di ikatan kovalen rangkap 2. Dua pasang elektron digunakan bersama. Contohnya O2 ya. O2 itu di sini cara tahu kenapa dia bisa rangkap 2 itu bisa juga kalian gunakan kaidah bahwa O itu kan berarti dia golongan 6 ya kan, golongan 6. Berarti dia elektronnya ada 6. Maksudnya 6, terus ditambah O-nya ini kan O mengikat O, berarti di sini ada ya ada berapa lagi ya? Oke, berarti O mengikat O. Nah ini kan berarti ada O satu lagi yang terikat ya, berarti ini 1 karena 1 yang terikat, terus dikali dengan elektron yang supaya dia jadi 8. Kan ini 6, berarti supaya jadi 8 butuh 2 elektron. Maka di sini dikali 2 gitu. Ya guys. Nah, terus hasilnya nanti 6 tambah 2 yaitu 8. Nah, bisa jadi maksudku kalian bisa menebak bahwa ini adalah ikatan rangkap 2 gitu. Karena ada angka 2 yang didasarkan pada golongan 6 membutuhkan 2 supaya jadi 8 kayak gitu. Ya, jadi biasanya kayak gitu caranya ya guys, supaya bisa mengira-ngira gitu ya. Oke, jadi pertama tulis dulu elektron valensi dari atom pusat. Kebetulan di sini kan oksigen kan O2, berarti O strip O kan. O double bond O sebenarnya. Nah, jadi kita anggap aja atom pusatnya yang sebelah sini, berarti dia 6 elektron valensinya ditambah 1 itu karena yang terikat cuma 1 orang gitu ya, terus dikali dengan elektron apa ini namanya ya,
elektron jadi jadi kalau yang 6 ini disebutnya sebagai elektron valensia atau elektron terluar yang dimiliki oleh suatu atom, sedangkan 2 ini adalah valensinya, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh atom tersebut supaya jadi 8 gitu guys. Jadi di sini yang maksud di area sini adalah 2 ini berasal dari valensinya ya gitu, sehingga kemungkinan besar dia adalah ikatan rangkap 2 gitu. Nah begitu juga dengan nitrogen, berarti kan N triple bond N ya di sini ya. Berarti kan nitrogen itu kan golongan 5 ya, berarti 5 N triple bond N, berarti N yang ini aku anggap sebagai atom pusat, berarti 5 elektron valensinya ditambah 1 karena ini hanya 1 yang terikat, terus dikali dengan 5 supaya jadi 8, berarti butuh 3 valensinya 3. Jadi ini valensi, ini elektron valensi. Oke. Jadi nanti ikatan rekap 3 gitu kemungkinan besarnya. Oke. Jadi kayak gitu ya guys caranya. Terus menggambarnya ya kayak biasa, kita bikin 3 sebelah sini, 2 di sini. Ini juga gitu, 3 di sini, 2 di sini. Gitu ya. Sehingga nanti ini 8, ke sebelah sini juga 8. Oke. Lalu berdasarkan kepolaran ikatan, ada yang namanya ikatan kovalen polar, ada yang namanya non polar. Kalau polar itu momen dipolnya lebih dari 0 ya. Momen dipol itu apa? Momen dipol itu adalah kejadian dimana dari 2 atom yang berikatan itu distribusi elektronnya tidak merata, alias salah satu elektron yang menonjol banget gitu. Salah satu atom yang menonjol banget elektronnya. Contohnya ini HCl ya. Jadi HCl itu strip Cl gitu kan ya. Nah ini kalau digambarkan gini gambarnya ya, kayak gini. Nah kalau kita tulis kan berarti di sini elektron ini lebih cenderung suka ketarik ke arah Cl gitu. Jadi elektronnya lebih ke arah Cl, sehingga nanti Cl cenderung bermuatan negatif, ini namanya parsial negatif, dan hanya cenderung bermuatan parsial positif. Jadi cenderung kayak dia kehilangan elektron gitu, padahal enggak ya. Karena apa? Karena ini saking elektronegatifnya, jadi gitu ya. Jadi karena ini elektronegatif sifatnya dari si Cl itu, makanya elektronnya cenderung ke arah dia gitu ya. Nah itulah yang namanya momen dipol gitu. Jadi ibaratnya ini geng negatif, di sebelah sini geng positif, jadi dia membentuk suatu kutub gitu ya, atau membentuk suatu geng-geng gitulah ya. Kayak berat sebelah ini ya berarti ya, yang Cl yang banyak banget elektronnya justru hanya nggak punya elektron kayak gitu. Nah itu namanya momen dipol ya. Nah momen dipolnya lebih dari 0. Oke. Jadi kalau lebih dari 0 kejadiannya kayak gitu, salah satunya kebanyakan elektronnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya elektronnya tersebar merata, kayak misalnya di sini CO2 ya, ini elektron yang dimiliki oleh C ya tersebar merata gitu, enggak yang cenderung ke O atau enggak yang cenderung ke C, enggak kayak gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan momen dipolnya 0 ya. Ini momen dipol ini ya, simbolnya. Oke gitu. Nah terus habis itu dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Karena dia bersifat polar berarti dia dapat larut dalam air ya, dan juga pelarut polar yang lain. Terus memiliki kutub positif dan negatif karena tidak meratanya distribusi elektron ya. Ini tadi kutub positif itu parsial positif tadi ya, sama negatif parsial negatif karena tidak meratanya distribusi elektron. Kayak salah satunya yang elektronnya kebanyakan kayak gitu, salah satunya Ji. Oke, terus memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusat. Nah, biasanya dia punya PeB ya, ciri-cirinya berikutnya. Terus memiliki perbedaan atau selisih keelektronegatifan 0,5 hingga 2. Nah, ini kalau diselisihkan ini berdasarkan skala Pauling ya. Nah, itu biasanya hasil skala Paulingnya itu, hasil selisih dari skala Paulingnya itu 0,5 sampai 2. Terus untuk bentuk molekulnya dia asimetris. Asimetris ya karena satunya cenderung kayak ibaratnya nih dia hanya ini kecil, nah terus Cl-nya ini gede gitu guys, jadi dia asimetris ya atau tidak simetris. Oke, terus penjelasannya atom yang ini salah ya,
atom yang elektronegatifnya besar tidak berhimpit dengan atom yang elektronegatifnya kecil, sehingga seakan-akan molekul tersebut bermuatan. Yaitu tadi sudah dibilang ya, bahwa Cl itu elektronegatifnya lebih besar daripada H, sehingga dia nggak mungkin sehingga dia bakalan cenderung bermuatan negatif gitu, karena elektronegatif kan ya, suka menarik elektron kan gitu. Oke, jadi itulah yang menyebabkan dia asimetris. Terus ikatan kovalen nonpolar. Kalau nonpolar momen dipolnya 0, tadi ya sudah aku bilang ya, bahwa mereka ya tidak mengkutub gitu, alias tersebarnya merata, tidak mengkutub, tidak ke salah satu, tidak berat sebelah gitu guys ya. Itu namanya momen dipolnya 0. Terus tidak larut dalam air atau pelarut polar lainnya. Jadi kalau nonpolar ya dia nggak larut dalam air ya, atau pelarut polar lainnya. Jadi dia larutnya di mana? Nah, dia larutnya di pelarut non polar juga gitu. Tidak memiliki kutub positif dan negatif karena tersebarnya elektron secara merata. Tidak memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusat, jadi nggak ada PeB-nya ya. Terus perbandingan keelektronegatifannya mendekati 0. Ya, di sini dari 0 sampai 0,5 pada skala Pauling ya. Selisih pada skala Pauling itu nanti dia 0 sampai 0,5, maka dia adalah nonpolar. Terus bentuk molekulnya simetris. Jadi ya kayak misalnya Cl dengan ini, Cl ini sama Cl yang ini. Nah, ini tersebar merata nih elektronnya nih gitu, enggak yang berat sebelah gitu ya. Oke. Nah, biasanya kalau yang nonpolar itu ciri-cirinya adalah dia selain yang disebutkan di atas ini ya, selain ini semua. Nah, itu ternyata kalau unsurnya kembar maka dia udah otomatis nonpolar ya. Unsurnya kembar kayak misalnya O2, N2, Cl2, F2. Kenapa bisa unsur kembar ini cenderung nonpolar ya? Karena tidak ada yang menonjol gitu ya guys, sesamanya jadi dia tidak ketarik ke salah satu atau berat sebelah, enggak gitu guys. Oke. Terus berikutnya contohnya lagi adalah C, ini salah ya, kalau kebanyakan titiknya. Nah, jadi kalau CH4 juga gitu, dia termasuk simetris juga. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat di sini elektronnya tersebar ke 4 huruf H, dan ya C dan H tidak ada perbedaan keelektronegatifan yang besar gitu guys. Mereka ya tersebarnya nyantai aja kayak gini, merata begini ya gitu. Jadi kalau H dan C itu ini enggak ini ya, hafalannya ya, H dan C itu dia tidak anak-anak enggak beda elektronegatifnya, enggak beda ya, sehingga mereka tersebarnya ya enggak yang pilih-pilih gitu ya, tersebar merata saja. Terus ikatan kovalen koordinasi itu pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari suatu atom yang berikatan. Ini berasal dari satu atom ya, dia hanya berasal dari satu atom saja. Ya, contohnya di sini SO3. SO3 itu kan berarti S O O3. Kalau dari perhitungan ya, kalau dari perhitungan S itu dari golongan S itu kan dia golongan 6 ya, 6A, oksigen golongan 6A juga. Oke, berarti di sini 6A, terus ini 6 berarti dia butuh 2 elektron, berarti 3 dikali 3 ini karena yang terikat 3 ya, terus dikali 2 elektron. Nanti hasilnya ini hasilnya 6 ditambah 6. Nah, ini kan tentunya kebanyakan banget nih, berarti artinya dia nggak mungkin kayak gini guys strukturnya, karena nanti jadi 12 gitu. Nah, supaya jadi 8 berarti bagaimana? Nah, berarti caranya coba dibikin rangkap 2
satu orang yang rangkap dua, terus dua orangnya rangkap satu. Nah berarti berapa nih? 6 tambah 2 tambah 2. Nah ini masih 10 nih. Oke, atau jangan pakai cara ini ya guys, karena dia tidak bisa jadi 8, melainkan dia pas dihitung menggunakan rumus yang yang tadi ku jelaskan itu ternyata hasilnya 12. Nah kalau kayak gini mending digambar langsung supaya nggak salah-salah ya. Berarti S nya taruh di tengah, O nya taruh di pinggiran, terus habis itu S itu kan dia berapa ya, 6 ya, tapi jangan dikerja dulu, oksigennya dulu aja. Nah ini oksigennya aku bikin 6 berpasangan, jadi di sini berpasangan gini. Terus 1 2 3 4 5 6 kan begini kan ya pikiran kita awalnya ya. Terus ini dilengkapi 6, ini dilengkapi 6. Tetapi ini salah karena ini jadinya 4 4 4 jadi 12. Nah sekarang coba dihapus satu. Nah satunya taruh sini. Nah kan nggak boleh tuh kayak gini, nggak punya pasangan, maka ini juga hapus, mau nggak mau ini hapus juga. Nah aku taruh sini ya, dan nanti dia jadinya kayak gini. 1 2 3. Oke, terus nanti oksigennya kurang nih, 1 2 3 4 5 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah ya sekarang yang bermasalah adalah oksigennya. Kenapa? Karena oksigennya di sini elektronnya 1. Lihat nih guys, kan nggak boleh orang elektronnya 1. Jadi mau nggak mau oksigennya ditarik lagi yang ini, yang dari sini tadi ditarik ke sini tuh, yang dari sini tadi aku tarik ke sini ya. Oke, sehingga nanti di sini dia sendirian. Nah ini juga sama, ini yang tadi di sini aku tarik ke sini. Nah supaya dia nggak sendirian, kan nggak boleh tuh sendirian kayak gini. Ini udah aman karena udah berpartner, udah berpasangan. Nah ini sekarang yang salah, ini kita taruh ke sini, ini juga taruh ke sini gitu guys ya, supaya berpasangan. Oke, sehingga jawabannya kayak gini. Artinya adalah ikatan yang dipakai di sini adalah ikatan yang betul-betul dia disumbang dari huruf S aja. Huruf O nggak ikut nyumbang, tapi ikut make, tapi nggak ikut nyumbang ya. Maka inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi, gitu ya guys. Oke, terus penentuan ikatan kovalen polar dan non polar, ini beberapa triksnya ya. Yang pertama, untuk molekul diatomik itu terdiri dari 2 atom itu kovalen ya, untuk molekul yang diatomik atau yang terdiri dari 2 atom itu mengenai polar non polarnya adalah sebagai berikut. Kalau terdiri dari 2 atom yang tidak sejenis seperti HCl, HBr, maka itu pasti polar ya guys ya. Tapi kalau terdiri dari 2 atom yang sejenis ya, misalnya 2N2 kembar lah ya, berarti dia otomatis non polar. Nah untuk molekul yang poliatomik atau lebih dari 2 atom, misalnya 3 atom ya, maka atom pusat maka dia otomatis polar. Jadi ini polar ya anak-anak maksudnya ya. Jadi ini kalau lebih dari 2 atom biasanya cenderung polar ya, kalau lebih dari 2 atom gitu. Misalnya atom HClO, nah pasti dia polar ya. Terus atom pusat memiliki pasangan elektron bebas ya, atau PEB. Nah kalau punya PEB berarti dia masuk di kategori polar ya, seperti NH3SF6. Nah ini ditahunya lewat menggambar ya guys. Terus atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB, contohnya CH4CCl4 kayak gitu ya. Kalau NH3 kan masih punya kan, ini kan kalau kita gambar dia kayak gini, ini 1 1 1, ini dilengkapi dan nitrogen golongan 5. Nah inilah pasangan elektron bebasnya gitu dari si nitrogen ya. Itulah kenapa dia masuk kategori polar. Ingat ya, yang memiliki pasangan elektron bebas atau yang dihitung sebagai PEB itu bukan gugus pengeliling, bukan ya, tapi gugus pusatnya, atom pusatnya. Kalau gugus pengelilingnya nggak tertulis, nggak dihitung meskipun ada PEB-nya di saat itu misalnya ya, tapi dia tidak tidak dipakai gitu ya guys. Yang dipakai adalah PEB-nya si pusat. Oke, PEB-nya si pusat.
Terus oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk materinya. Kita lanjut ke soalnya. Berikut gambar struktur Lewis senyawa asam nitrat ya. Pasangan elektron yang terbentuk secara kovalen koordinasi itu ditunjukkan oleh kalau kovalen koordinasi HNO3 tentunya yang disumbang oleh satu atom untuk 2 orang, berarti yang ini ya. Yang 3 gitu. Kalau 5 ini pasangan elektron bebas, dia pasangan elektron bebas tapi miliknya oksigen ya, bukan miliknya atom pusat. Kalau ini ikatan tunggal, kalau ini ikatan rangkap 2, kalau ini ikatan bebas juga ya, jadi itu atom bebas juga. Atom bebas yang dimiliki oleh gugus pengeliling ya. Untuk menggambarkan HNO3 itu kalian menggambar dari yang HNO3 berarti kan yang gugus utama N ya, karena N karena hidrogen meskipun dia jumlahnya juga 1 tapi dia nggak pernah jadi gugus utama ya, jadi dia N dulu, terus habis itu lanjut ke O dulu, jadi jangan ke H dulu ya guys. Lapisan kedua itu si O, lapisan 1 ini lapisan 2, nah lapisan 3 nya ini baru si H gitu ya guys ya. Nah itu H selalu jadi yang terakhir lah ya, dan dia nggak di sini, ingat dia tidak masuk di lapisan 2, dia nggak masuk di lapisan 2 tapi dia masuknya di lapisan 3. Itu hidrogen posisinya kalau misalnya ada 3 unsur. Nah dimulai dari H ini 1, maka ini dilengkapi aja, ini ku lengkapi, ini 1 gitu ya, terus ini jadi 4 lagi sisanya. Terus nitrogen ini 1, ini juga 1, ini 1 2 3 4 5 ya, anggap saja kayak gini. Terus habis itu kenapa bukan kayak gini, karena ini kalau sendirian ini nggak punya teman kan, di sebelah sininya nggak ada orang lagi. Nah itu nggak boleh sendiri, maka mau nggak mau yang ini mending yang sendiri. Jadi yang ini ku sendirikan, yang ini ku kasih berpasangan. Kenapa ini disendirikan? Karena dia masih ada partnernya nih, jadi aman ya untuk melengkapi ya. Ini tinggal melengkapi aja 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nah yang aneh adalah ini ya, ini sendirian. Nah ini nggak punya teman, nggak punya teman nih sebelah sananya, maka caranya adalah ini yang ditarik kembali masuk ya, ini kasih masuk lagi, sama ini pun juga kasih masuk lagi. Terus nanti ininya gimana kak, yang ini nasibnya kan masih sendiri. Nah ini pindahin ke sini semua gitu guys ya, jadi ini sama ini. Jadi kurang lebih kayak gitu, sehingga pas dihitung nanti ini duplet sudah oksigennya oktet 2 3 4 5 6 7 8 nitrogennya 1 2 3 4 5 6 sorry 1 2 berarti salah, berarti kurang 1 lagi ya. Maka di sini kita gunakan rumus karena masih 6, berarti di sini harus dikasih ikatan rangkap 2 gitu guys. Ini kasih begini ya, supaya pas diginiin jadi 8, bener ya. 2 ke 4 1 2 3 4 sebentar anak-anak ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 udah ya. Nah untuk oksigen sebelah sini pun 4 5 6 7 8, oksigen sebelah sini juga ya, jadi ini strukturnya sudah benar kalau kayak gini ya. Yang mana koordinasi? Tentunya yang koordinasi ya yang inilah ya, ini karena dia menyumbang sendirian ke CO.